Hai, balik lagi bersama saya, Randa Hidayat. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mereview bab 5 yaitu litosfer. Ya, mungkin kalian udah paham betul lah ya, kita udah 4 minggu belajar ini gitu ya, litosfer. Nah, ada 10 pertanyaan yang akan kita bedah pada pertemuan kali ini. Yuk kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Jelaskan perbedaan tenaga endogen dan tenaga eksogen yang mempengaruhi bentuk permukaan bumi. Wow, menarik banget ya. Kita langsung aja. Mungkin yang pertama adalah tenaga endogen. Jadi tenaga endogen itu merupakan tenaga yang memang berasal dari dalam ya, dari dalam permukaan bumi gitu. Dan sifatnya adalah membangun ya. Contohnya ada 3 nih, yaitu tektonisme, terus vulkanisme dan seisme. Kalau tektonisme itu erat kaitannya dengan patahan yang seperti ini dan juga lipatan ya. Sedangkan yang vulkanisme itu erat kaitannya dengan keluarnya magma gitu melalui erupsi gunung api. Oke, ini terlihat gunung apinya. Dan seisme itu adalah getaran ya, getaran bumi gitu yang kita sebut sebagai gempa. Nanti akan ada lagi nih gempanya macam-macamnya seperti apa. Nah, ini adalah tenaga endogen. Oke, dan berikutnya adalah tenaga eksogen. Ya, tenaga yang bersifat menghancurkan gitu ya, tapi berasal dari luar permukaan bumi. Nah, di sini ada A, B, C, D ya. Wah, yang A ini berarti apa nih? Gitu ya. Ada batu yang retak seperti apa itu? Berarti ini kita sebut sebagai pelapukan. Nah, ini salah satunya adalah pelapukan fisik ya. Lalu yang nomor B yang di bawah itu adalah apa nih? Ada sungai, terus ada kayak jatuh-jatuh gitulah ya oleh aliran sungai. Itu disebut sebagai erosi atau pengikisan ya. Ini pengikisannya kebetulan oleh air sungai. Terus ada C, mass wasting ya, ini ya seperti longsor. Jadi memang turunnya massa batuan ataupun tanah ya dalam ukuran yang cukup besar karena gaya gravitasi bumi. Terus yang D ini adalah, waduh, ini seperti sungai yang terendapkan, terendapkan sama ini nih. Ada limbah mungkin ataupun limbah industri atau limbah pertanian ya, dan akhirnya mengendapkan lumpur-lumpurnya di tubuh sungai gitu. Ini namanya sedimentasi. Oke, itu dia pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah jelaskan beberapa istilah terkait tektonisme berikut ini. Waduh, ada 4 nih, ada antiklinal, sinklinal, horst, sama graben. Kita ketahui kalau misalnya tektonisme itu terdiri oleh 2 hal ya. 2 fenomena. Yang pertama adalah fenomena lipatan. Ini dia. Jadi lipatan itu seperti ini. Jadi ada proses pengangkatan tapi tidak mengalami patahan gitu. Jadi melengkung aja dia batuannya. Dan bagian puncaknya disebut sebagai antiklinal, dari A-nya itu atas ya. Jadi antiklinal, jadi bagian atas dari sebuah lipatan. Terus yang bagian bawahnya atau bagian lembahnya gitu ya, di antara antiklinal itu disebut sebagai sinklinal. Ini sinklinal ya guys. SI gitu. Sedangkan yang horst graben adalah terdapat di patahan. Nah, ini ada patahan nih, ada patahan yang turun dia di sini, terus ada patahan yang naik gitu ya. Nah, bagian yang atasnya ya, bagian atasnya membentuk sebuah plato, mungkin itu disebut sebagai horst. Jadi kalau cara ingatnya adalah dari H ya, high. Terus ada yang bagian bawahnya itu graben, oke? Itu dia perbedaan antiklinal, sinklinal, horst, dan graben di tektonisme. Selanjutnya adalah jelaskan siklus batuan pembentukan bumi. Waduh, ini ada 3 ya batuan, dan kita harus tahu tuh gimana cara pembentukan atau siklusnya dari magma ke magma lagi. Kayak gitu. Jadi kita dari gambar ini kita bisa tahu banget sih sebenarnya ya, semuanya itu berasal dari magma. Jadi magma ini bisa keluar ke permukaan bumi ya melalui erupsi inilah gitu ya, erupsi tepi lah ataupun erupsi sentral di sini.
Dan magma itu ketika bertemu dengan atmosfer bumi ataupun bertemu dengan air yang suhunya memang lebih rendah ya, itu dia akan mengalami pembekuan dan akhirnya membentuk sebuah batuan bernama batuan beku ya. Bakalan ada nanti batuan beku itu di lapisan paling atas gitu ya, di litosfer, dan biasanya mengalami pengangkatan. Terus karena adanya hujan ya, ada hujan, kadang ada panas, terus siang hari itu panas banget, malam hari itu bisa dingin banget gitu ya. Dan itu aja terus dia ditempa, batuan beku ini ditempa oleh cobaan yang sangat berat ya, lalu mengalami pelapukan ataupun erosi gitu, dan akhirnya berpuing-puing lah dia atau menjadi kerikil-kerikil kecil ya. Terus mungkin terbawa oleh arus sungai gitu dan terendapkan di sebuah wadah ataupun sebuah cekungan gitu ya. Dan lama-lama dia akan mengalami proses pemadatan dan membentuk sebuah batuan bernama batuan sedimen ya, batuan endapan. Dan biasanya ini terus-menerus terjadi ya guys, dan akhirnya tertimpa dan batuan sedimen yang ini terus tertekan gitu ke bawah dan akhirnya menemui tekanan yang kuat dan juga suhu yang sangat tinggi gitu ya di bagian bawah litosfer gitu, dan akhirnya bentuk batuan-batuan yang kita sebut sebagai batuan metamorf gitu atau malihan. Oke, seperti itu. Dan akhirnya kalau misalnya batuan metamorf terus bergeser dan ketemu lagi dengan dapur magma, dan dia akan mencair lagi, dan begitulah seterusnya siklusnya. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah jelaskan 3 jenis gunung api berdasarkan proses pembentukannya. Jadi ada 3 ya di sini, ada A, B, C. Kita nggak tahu nih mana nih yang mana ya gitu ya. Yang kita langsung ke A. Wah, ada kawah di sini, berarti ini adalah maar ya. Jadi gunung api yang terbentuk karena erupsi apa? Eksplosif ya. Eksplosif di mana saat terjadinya erupsi terjadi ledakan yang hebat dan akhirnya membawa partikel-partikel atau material di kepundan gitu ya, kepundannya gunung, dan menyebabkan gunung itu kehilangan material di bagian atas dan membentuk sebuah kawah atau kaldera. Oke, disebut sebagai maar. Lalu yang B ini agak rindang gitu ya. Kok rindang? Maksudnya berupa tameng gitulah ya. Bisa disebut sebagai gunung api tameng atau perisai gitu. Dan memang ini disebabkan oleh erupsi efusif atau cuman leleran aja gitu ya. Kalau terjadi erupsi dia cuman leleran magmanya aja yang keluar sehingga gunungnya itu jadi dangkal dan lebar gitu lah guys. Ya contohnya kayak gini. Terus ada nomor C, yang C ini berarti gunungnya agak tinggi nih, kayak merupa kerucut ya. Jadi di gunung api kerucut atau strato, di mana memang terbentuknya akibat 2 proses sekaligus gitu, berganti-gantian. Ada proses leleran, erupsinya kadang efusif, terus kadang juga eksplosif gitu. Jadi bercampur lah seperti itu dan akhirnya membentuk bangunan tubuh gunung yang kerucut ke atas dan lebih tinggi. Dan umumnya di Indonesia gunung-gunung apinya berbentuk strato ini gitu. Itu ya. Lalu selanjutnya adalah jelaskan 3 jenis gempa bumi. Waduh, gempa bumi yang pertama itu adalah gempa tektonik. Jadi gempa yang memang disebabkan oleh pergerakan atau proses tektonisme gitu ya. Pergerakan lempeng. Contohnya di sini adalah zona subduksi. Di sini pertemuan lempeng samudra dengan pertemuan lempeng benua, yang mana samudra itu menekan ke bawah ya, dan disinilah kemungkinan atau potensi gempa di sini di X inilah potensi gempa bumi itu sering terjadi gitu, karena energinya di sini terpendam dan akhirnya terlepaskan gitu, dan itulah kita sebut sebagai gempa tektonik ya. Dan juga di bagian di bagian daratan, selain juga zona subduksi, ada yang dinamakan dengan sesar atau patahan ya, dan itu juga bisa menyebabkan keluarnya energi gitu ya, yang kita sebut gempa. Ini contohnya kayak gini. Jadi akibat dari gempa itu bisa meluluh lantahkan bumi gitu, seperti ini.
Lalu ada namanya gempa vulkanik, memang disebabkan oleh aktivitas gunung api. Jadi kalau misalnya ada gunung api itu mengalami aktivitas atau peningkatan aktivitas gitu ya, itu bisa mendatangkan getaran gitu. Karena memang ada, apalagi kalau misalnya ada erupsi eksplosif yang tinggi, itu bisa menyebabkan gempa yang cukup besar gitu ya. Lalu ada gempa runtuhan, dan ini kan kita lihat nih abang-abang yang lagi pakai kayak batu tambang gitu lah ya. Jadi ini memang terjadi atau sering terjadi di daerah tambang di mana kita menggali ke dalam bumi, dan lama-lama kan ada yang kita nggak pernah tahu ya, ada yang lorong-lorongnya itu atau goa-goanya itu nggak tahan dan akhirnya jatuh ambruk ya, dan mengalami gempa runtuhan. Biasanya sih radiusnya cukup kecil ya, nggak kayak terjadinya di Padang, dirasakan di Pekanbaru, nggak kayak gitu, cuma sedikit, cuman radiusnya kecil. Lalu selanjutnya ini loh yang kita rasakan kemarin. Oh kok kemarin, ini kapan ya? Jumat kalau nggak salah ya. Iya, mungkin kalian udah rasakan juga ya guys. Jadi di sini ini termasuk apa nih? Jenis gempa apa? Runtuhan, tektonik, atau vulkanik? Kita dengar jawabannya apa? Ya, Anda betul. Ini adalah gempa tektonik ya, karena memang pusatnya pas lagi di patahan Semangko. Di sini kan terdapat patahan ya, patahan Semangko di sini. Dan itulah di sanalah terjadi pelepasan energi. Dan ketika kita misalnya pusatnya di sini ya, di Pasaman Barat, kita lihat tuh ada zona ininya ya, garis-garis radiusnya, dan Pekanbaru itu masuk dalam radius yang cukup merasakan gempa yang ya terasa lah ya, bikin kalian terbangun lah dari tempat duduk dan lari gitu. Dan saya juga nggak nyangka ternyata di Pasaman Barat itu banyak rumah-rumah yang roboh seperti ini ya. Dan sekarang banyak sekali organisasi ataupun kampus-kampus itu mengadakan penggalangan dana. Nah, ini bapak nih sedih banget ya. Oke, lalu selanjutnya adalah jelaskan beberapa istilah terkait seismi. Berikut ini ada seismologi, seismograf, hipocentrum, sama epicentrum. Kita yang pertama adalah seismologi atau versus seismograf. Jadi seismologi itu adalah nih, kalau misalnya ada buku-buku kayak gini berarti itu pelajaran ya. Jadi seismologi itu adalah ilmu yang pelajari tentang gempa bumi. Sedangkan seismograf itu alat pencatat gempa bumi. Jadi kayak dikasih apa sih namanya itu, kayak getar-getar gitu lah ya. Jadi si jarumnya ini bisa mendeteksi kalau misalnya ada getaran di bumi itu bakalan berapa skala Richter gitu, berapa ukurannya ya, kayak gini jadi bentuknya ya. Nanti dicatat lah sama ahlinya. Itu kira-kira rekor rekam jejaknya kayak gimana gitu ya. Berapa kali terjadi gempa, pasti terjadi gempa sih terus menerus, tapi memang dalam skala yang kecil gitu. Terus pas datang yang gedenya baru terkejut lah ya manusia. Oke, itu dia. Terus selanjutnya hipocentrum sama epicentrum. Hipocentrum sama epicentrum ya. Jadi di sini hipocentrum adalah pusat yang sebenarnya gitu. Misalnya terjadi di sini patahan, terus terjadi sebuah pelepasan energi di sini di bawah batuan bumi itu. Nah, itulah disebut sebagai hipocentrum. Sedangkan epicentrum adalah misalnya kita ambil garis lurus gitu ya, melihat ke permukaan buminya, berarti inilah yang epicentrum, untuk melihat radius berapa aja bisa mengalami ataupun mendapatkan kerusakan yang parah gitu guys. Ya, epicentrum sama hipocentrum, hipo di bawah, epi di atas. Lalu jelaskan perbedaan pelapukan fisik dan pelapukan kimiawi. Nah, kita akan masuk ke pelapukan. Jadi di sini ada prosesnya loh ya. Jadi pelapukan fisik itu memang dipengaruhi oleh cuaca, curah hujan, suhu gitu. Jadi di sini misalnya nih ada batuan gitu ya. Batuan ini terpapar terus dengan matahari di siang hari dan pada malam hari itu kan suhu jadi suhu menjadi dingin gitu. Dan ditambah lagi dengan hujan gitu ya, dan akhirnya mengalami peretakan lama-lama. Waktu membuat mereka menjadi terpisah seperti ini. Waduh, kasihan banget. Dan ini dia foto salah satu dari aslinya gitu ya guys.
Oke, maksudnya paham ya pelapukan fisiknya kayak gimana. Jadi fisiknya yang berubah gitu. Ya bisa jadi lapuk banget dan bisa menjadi kecil, bahkan bisa menjadi tanah jadinya, batuan yang tadinya besar. Lalu kimiawi, kalau kimiawi itu memang dipengaruhi oleh air ya. Jadi batuan yang memiliki pori-pori yang besar seperti kars ya, lempung seperti ini, itu bisa menyebabkan proses perubahan kimiawi gitu, disebabkan oleh air ya, ataupun jadi maksudnya di sini adalah kalau misalnya tadinya ada senyawa tertentu dan akhirnya tersapu oleh air dan digantikan oleh senyawa lain gitu, dan akhirnya perubahan kimiawi terbentuk di sana. Salah satunya adalah di daerah Kars, misalnya di sini lihat ada goa-goa gitu ya. Ada stalaktit, stalagmit. Ini stalagmitnya nggak ada gitu. Ini abang nih ngapain ya? Oke, kita nggak peduli juga ya. Oke, kayak gitu ya guys ya, pelapukan kimiawi sama pelapukan fisika. Lalu selanjutnya adalah jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan erosi. Erosi itu adalah pengikisan batuan ya. Di sini ada 5 penyebabnya. Ada yang pertama adalah curah hujan. Jadi kalau misalnya semakin banyak curah hujan itu bisa menyebabkan erosi semakin tinggi. Lalu ada sifat tanah. Apakah tanah itu strukturnya kuatkah ataupun pori-porinya besarkah gitu. Itu akan menyebabkan tingkat erosinya tinggi atau enggaknya gitu. Terus ada lereng, jadi semakin curam itu akan semakin mudah tererosi. Terus vegetasi, apakah ada penutup lahannya, apakah ada pohon-pohonnya di sana. Kalau misalnya nggak ada, itu akan menyebabkan erosi semakin tinggi. Sedangkan manusia ini ya dengan tambang ya, dengan penebangan pohon dan sebagainya, pastilah manusia jadi faktor yang cukup besar untuk menyebabkan erosi di bumi. Itu dia. Lalu selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan sedimentasi dan berikan contoh bentuk alam hasil proses sedimentasi. Sedimentasi itu adalah proses pengendapan ya, yang tadinya tererosi, dierosi dan nanti di bawah gitu. Dan ada tenaga-tenaga seperti gelombang laut ya, yang membuat yang memindahkan pasir dan mengendapkannya. Misalnya terbentuklah Tombolo di sini nih. Jadi ada kayak pulau kecil gitu di antara daratan yang utama. Jadi ada kayak apa sih namanya itu ya, kayak jalan gitu lah ya, dikasih ke pulau gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi pasang naik, ini biasanya kelihatan lagi tergenang gitu ya. Ini pas pasang surut mungkin. Nah ini Tombolo namanya ya guys. Lalu yang dilakukan erosi oleh angin ya, itu terjadi di daerah padang pasir dan terjadi pengendapan dan membentuk bukit-bukit pasir yang disebut sebagai sand dunes. Lalu ada namanya delta, ini adalah pengendapan yang disebabkan oleh air sungai gitu ya. Jadi ketemu sama lautan yang tenang yang gak ada ombaknya, dan pasir-pasir yang tadi tererosi itu diendapkan di sini membentuk sebuah delta. Dan kayaknya ini adalah yang terakhir, jelaskan horizon tanah dan gambarlah horizon tanah dengan sederhana. Nah di sini ada horizon tanah. Waduh, hujan ya guys ya, semoga kalian tidak ribet lihatnya. Jadi sini ada lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, sama lapisan bahan induk. Nah kan misalnya kita lihat di sini yang bagian atas ya, itu horizon O namanya. Horizon O itu sangat kaya akan humus ataupun organiknya di sini, dan memang yang paling subur gitu ya. Terus ada topsoil A, horizon A, biasanya ini juga cukup kaya akan mineral dan humus. Lalu ada subsoil horizon, ini udah mulai berkurang ya humusnya dan mineralnya juga. Mineralnya kaya di sini guys. Terus di sini baru di C itu kayak apa ya? Kayak peralihan dari batuan ke tanah gitu. Jadi masih banyak kerikil-kerikil batuan, dan itu sangat susah ya guys ya ditumbuhi ataupun dihidupi oleh hewan-hewan tanah. Terus baru adalah bedrock atau horizon R sih sebenarnya ya di sini, atau bisa D juga. Jadi batuan induknya ya, batuan beku nih biasanya. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan langsung aja gitu ya ditanyakan. Dan ini ya sekian dulu, ini udah hujan lebat nih guys ya. Lah kita udah kayak podcast aja. Oke, sekian, terima kasih. Nah, oke, semoga kalian bisa mengerti
dan memahami setiap materi pada video ini. See you next video.